Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas kehendak dan petunjuknya. Pada malam ini kita telah dipilih oleh Allah menjadi hambanya yang memiliki kesiapan dan kesediaan diri untuk melangkahkan kaki ke masjid ini, lantas menunaikan sholat isya berjamaah, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih serta sholat witir. Dan saat ini kita isi dulu dengan tausiah menjelang tarawih. Kita memohon kepada Allah semoga seluruh amal ibadah kita, wabil khusus sholat isya dan sholat tarawih atau sholat qiyamul lail yang akan kita tunaikan saat ini, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, tema yang akan saya bawakan sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Hamid, yaitu sikap mukmin dalam menghadapi COVID-19. Tema ini cukup menggunakan landasan ayat Al-Quran surat At-Taghabun ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Artinya, tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang atau sekelompok orang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Hadirin wal hadirat, berdasarkan surat At-Taghabun ayat 11 ini, maka seluruh musibah termasuk COVID-19 itu terjadi atas izin Allah. Tidak mungkin virus COVID-19 itu bisa bergerak, bisa mengancam kesehatan manusia. Bahkan sudah ribuan yang meninggal karena COVID-19 ini kalau tanpa izin Allah. Pertanyaannya buat kita, bagaimana Allah yang maha adil bisa memberikan musibah ini kepada manusia, padahal manusia ini sangat takut dengan musibah itu? Hadirin, kalau kita kaji musibah yang Allah berikan kepada manusia, itu bisa kita lihat ada beberapa motivasi. Ini sekedar penafsiran ya. Pertama, musibah Allah berikan kepada manusia sebagai rasa sayang kepada manusia di dunia. Ini pernah saya sampaikan di masjid ini. Jadi Allah berikan musibah karena menyayangi manusia itu di dunia. Yang kedua, Allah timpakan musibah karena kasih sayang Allah di akhirat. Yang ketiga, Allah timpakan musibah kepada manusia karena kasih sayang Allah di dunia dan akhirat. Nah, jadi ada tiga nih. Satu, karena kasih sayang Allah di dunia. Dua, karena kasih sayang Allah di akhirat. Yang ketiga, karena kasih sayang Allah di dunia dan akhirat. Dan yang keempat ada satu lagi. Nah, jadi ada satu lagi.
karena kebencian Allah di dunia dan akhirat. Jadi ada 4 nih ya, mohon dihafal. Jadi kalau nanti ditanya sama orang rumah, apa hasilnya tarawih hari ini? Tadi yang ceramah menjelaskan tentang macam masa musibah. Ada berapa? Ada 4. 1, karena kasih sayang Allah di dunia. 2, karena kasih sayang Allah di akhirat. Ketiga, karena kasih sayang Allah di dunia dan akhirat. Keempat, karena kebencian Allah di dunia dan akhirat. Yang mana yang musibah karena kasih sayang Allah di dunia? Rekan-rekan para jamaah sholat tarawih, ini mohon maaf Pak Kiai Ustadz Hamid agak panjang sedikit saya nih ya menjelaskannya. Minta waktu, kalau lewat beberapa menit mohon maaf. Ada kejadian misalkan gedung roboh atau banjir atau tabrakan, sekian banyak manusia meninggal tapi dia tidak. Kadang-kadang menemukan bayi udah berhari-hari terkurung di tumpukan rumah yang roboh tapi masih hidup. Itu sering kita lihat di YouTube. Nah, Allah memperlihatkan kasih sayangnya di dunia kepada bayi yang hidup itu di tengah-tengah musibah yang secara akal itu tidak masuk akal kalau dia kok selamat. Ada yang begitu, mobil tabrakan, orang tuanya meninggal, anaknya enggak, padahal dia bayi, bahkan anaknya ada di luar di rumput. Saya pernah baca itu. Nah, itu musibah Allah timpakan, tapi bertepatan dengan musibah itu Allah selamatkan dia, tetapi tidak menjamin di akhirat dia selamat. Tergantung kepada amal perbuatannya. Yang kedua, Allah berikan musibah sebagai bentuk kasih sayang Allah di akhirat. Rekan-rekan, ada orang berangkat naik haji, minta doa kepada keluarganya agar selamat dan bisa berkumpul lagi di Indonesia dengan keluarganya, tapi ternyata wafat di sana. Kita kasihan, ya Allah ya, ditunggu-tunggu sama keluarganya, dia pun berharap agar bisa berkumpul kembali dengan keluarganya, malah wafat di Mekah. Hadirin wal hadirat, di balik musibah wafatnya itu ternyata ada kasih sayang Allah di akhirat. Apa buktinya? Ada hadis yang mengatakan bahwa siapapun yang wafat sedang menunaikan ibadat haji kelak di akhirat akan menghadap Allah lengkap dengan kain ihram yang dikenakannya. Bayangkan itu. Sementara orang lain telanjang, ya, dia pakai kain ihram. Kira-kira bisa nggak menebak bahwa dia ahli surga? Bisa, ahli surga dia. Kenapa? Karena diwafatkan dalam keadaan bersih dari dosa setelah dia menunaikan ibadat haji. Nah, kalau kita hubungkan sekarang dengan COVID, ada kalimat di sini, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, aku akan berikan petunjuk. Rekan-rekan, kita harus husnudzon. Jangan-jangan orang yang terkena musibah COVID ini, lantas dia sampai wafat, bisa jadi itu karena kasih sayang Allah. Dia kalau hidup terus di dunia banyak dosa, maka dia wafatkan. Sehingga kita pernah menemukan keterangan, sesial-sialnya manusia adalah yang mengalami terjadinya hari kiamat. Sosial paling sial bagi manusia itu adalah orang yang mengalami hidupnya pada saat terjadinya hari kiamat. Kalau sekarang kita ditawari oleh Allah, apakah kita mau panjang umur sampai datangnya hari kiamat, atau sekarang kita meninggal duluan walaupun kena COVID? Nah, Ustaz Hamid, coba kira-kira mendingan mana milihnya? Mendingan milih meninggal sekarang daripada kita panjang umur tapi terakhir kelak menjadi orang yang paling sial. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha. Betapa getih
getirnya hati orang yang mengalami hari kiamat itu, gunung-gunung berterbangan, manusia sudah tidak peduli lagi dengan apa yang ada di sekelilingnya. Coba kalau itu yang terjadi, maka kita harus husnudzon. Kalau kita ini umat Islam dan beriman, husnudzon. Kita doakan kepada orang yang kena COVID itu, semua mereka adalah karena kasih sayang Allah. Baik, jadi orang yang diberikan musibah karena kasih sayang Allah di akhirat, dia dipendekkan umurnya, tapi di akhirat dia senang. Yang ketiga, karena kasih sayang Allah di dunia dan akhirat. Sekarang kita lihat kisah para nabi. Nabi Musa dikejar-kejar Firaun, mau dibunuh. Nabi Ibrahim dalam upaya menegakkan tauhid, akidah, sampai dibakar. Nabi Ibrahim itu tidak tahu pada saat dia ditendang dari lantai 7 kemudian akan dibakar, bahwa apinya akan dingin. Tidak tahu dia. Ya, dia juga ngeri sebagai manusia biasa. Tapi Allah berikan kasih sayang di dunia. Ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Api dinginlah dan selamatkan Ibrahim. Bayangkan sekarang, Nabi dikasihkan musibah, ujian, cobaan, bahkan ujian cobaan itu sampai divonis menjadi terdakwa yang harus menjalani hukuman mati dengan cara dibakar. Tapi ternyata di dunia dia diselamatkan oleh Allah, di akhirat apalagi. Nah, itu untuk Nabi. Nah, jangan sampai kita menjadi yang keempat, kebencian Allah di dunia dan akhirat. Ada orang minum nenggak, minum oplosan, mati. Kira-kira bisa nggak mengatakan, Masya Allah, itu mati syahid? Bisa nggak kira-kira? Nggak mungkin lah. Ada orang sedang joget-joget di nightclub, di warung remang-remang, tiba-tiba warung-warungnya kebakar. Waduh, kita bilang, itu mati syahid. Nggak mungkin, mati sangit ya. Ya kira-kira kan begitu. Nah kalau begitu, hadirin wal hadirat, maka barang siapa yang beriman, maka siapa yang beriman, maka insya Allah akan masuk kepada hati kita bahwa ternyata Allah sangat kuasa menghancurkan manusia. Tidak perlu dengan meletuskan gunung, tapi hanya dengan virus COVID yang tidak terlihat, manusia sudah kocar kacir, takutnya minta ampun. Sampai sekarang kita sholat juga nggak berani rapat. Gara-gara apa? Karena si COVID, kan begitu ya. Hanya karena COVID menghancurkan suatu kota. Tidak perlu dengan didatangkan angin besar, cukup dengan air. Air itu tempat kita mandi, tempat buat kita minum, tapi ternyata bisa meluluh lantakan satu kota, bahkan mungkin satu negara. Itu kekuatan Allah. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, maka pada saat kita memahami musibah itu tidak akan lepas dari Allah. Nah oleh karena itu hadirin, mari tanamkan akidah pada diri kita masing-masing bahwa semua yang terjadi, musibah yang terjadi, termasuk COVID-19 ini, kita sikapi bahwa itu datangnya dari Allah. Dan mudah-mudahan siapapun yang kena, kita husnudzon, kita doakan, mudah-mudahan yang sekarang sedang terbaring sakit semoga cepat disembuhkan, sementara yang sudah wafat mudah-mudahan mereka bagian dari orang yang disayangi Allah di akhirat. Terima kasih. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.